kembali lagi bersama aku, Maria Prilin di Fakta Edukasi. Teman-teman semua, di Fakta Edukasi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membangun personal branding. Nah, kira-kira teman-teman udah penasaran nggak sih dengan topik ini? Karena kan sebagian besar dari kita tuh ya, kalau aku lihat nih, banyak banget nih dari teman-teman yang pengen banget punya citra bagus, misalkan di Instagram, TikTok, atau YouTube-nya sendiri. Mereka pengen banget nih jadi selebgram, pengen jadi YouTuber, dan sebagainya. Karena ya teman-teman, di zaman digital yang serba cepat ini, memang personal branding itu diperlukan supaya orang tuh tahu kita tuh punya kemampuan apa dan bisa melakukan apa, sehingga kita bisa menjual jasa ataupun produk kita. Jadi buat kalian penasaran gimana sih caranya membangun personal branding yang baik, kalian tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama adalah mengetahui why-nya kita. Why itu apa sih? Why itu adalah kenapa sih sebenarnya, atau apa yang menjadi core dasar kita untuk membangun personal branding itu sendiri. Kira-kira nih, kenapa kalian pengen punya personal branding yang baik misalkan di Instagram, atau kenapa nih kalian pengen jadi selebgram? Mungkin sebagian besar ada yang berpikir kayak, oh aku pengen supaya aku terkenal, atau aku pengen dapatin uang yang banyak melalui platform Instagram dan sebagainya. Hal tersebut tidak salah teman-teman, tapi ingat, why ini harus kuat. Jadi mungkin hal yang lebih kuat itu bisa kalian gali dengan motivasi diri kalian sendiri. Misalkan, kalau dari aku pengen banget nih orang-orang kenal aku sebagai orang yang suka baca atau suka belajar. Kenapa? Karena aku pengen juga nge-influence anak-anak muda untuk suka dalam membaca buku dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita menciptakan nama brandnya kita sendiri. Waduh, ini udah kayak sesuatu kayak produk aja ya. Tapi jangan takut teman-teman, karena sebenarnya jasa itu juga perlu nih. Nama atau personal branding itu akan lebih baik kalau kita punya nama brand kita sendiri. Misalkan contohnya, aku suka banget salah satu YouTuber namanya misalkan Hutata, Hujan tanda tanya. Nah, jadi memang Hutata itu salah satu platform edukasi juga teman-teman, dan aku suka banget video-video mereka, dan penamaan mereka itu juga unik. Nah, misalkan contohnya juga edukasi Borneo. Nah, konsepnya dari kita sendiri kan kita menggambarkan bahwa kita pengen mengedukasi terkhususnya anak-anak yang ada di Kalimantan, makanya namanya edukasi Borneo. Selain nama brand itu sendiri, kita juga biasa diperlengkapi dengan logo dan juga ada simbol atau warna-warna tertentu yang kita gunakan. Misalkan dalam edukasi Borneo sendiri kita gunain warna biru yang menggambarkan tentang kebebasan dan juga warna dari langit itu sendiri, sehingga itu menggambarkan impian yang ingin dicapai. Jadi memang untuk personal branding, misalkan dari aku punya brand yang namanya misalkan snackology gitu. Nah, hal-hal tersebutlah yang akhirnya nanti menjadi core value kita yang bisa kita jual nih ke orang lain, karena mungkin nama diri kita, tapi kita bisa juga sih pakai nama diri kita, tapi kan misalkan tidak terlalu unik, jadi hal tersebut susah nih buat diingat sama orang lain. Jadi tipsnya adalah kalian bisa pakai salah satu nama yang akan menjadi personal branding kalian. Kalian pakai namanya yang unik dan mudah dikenal sama orang. Yang ketiga adalah jangan sampai nama ini pasaran. Jadi ketika orang search di Google misalkan, nama kalian akan muncul di page paling atas seperti itu. Oke, tips selanjutnya, sekarang kita ngomongin tentang kontennya itu sendiri teman-teman. Jadi kalian tadi kan udah ke personalnya nih, namanya dan juga logo dan sebagainya, dan juga bahkan yang pertama tadi adalah why-nya, alasan kenapa kalian pengen ngebangun personal branding. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah kontennya itu sendiri. Jadi kalian harus tahu nih, kira-kira konten kita ini akan membahas tentang apa ya. Sudah tahu kira-kira kontennya akan bahas tentang apa, siapa saja target audiensnya dan lain sebagainya. Hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa menarik mereka, yaitu melalui platform-platform yang ada kan, either itu YouTube, Instagram, TikTok, dan Pinterest, dan lain sebagainya. Jadi kalian memang udah tahu nih, misalkan contohnya kalian adalah seorang, misalkan let's say kalian adalah seorang desain grafis gitu kan. Nah, kalian harus tahu kira-kira kalian mau pakai apa nih sebagai personal branding kalian, either itu Instagram, atau kalian suka divideokan. Nah, kalian bisa bikin juga di TikTok atau YouTube dan sebagainya. Dan hal kedua yang harus kalian lakukan adalah berfokus kepada platform mana yang kalian pengen untuk mengangkat personal branding kalian. Kenapa kalian harus fokus? Karena kan platform ini banyak banget ya teman-teman. Kalian harus sesuaikan juga kira-kira audiens kalian tuh sukanya apa sih, dan kira-kira lebih menuju kemana. Misalkan nih kalian pengen ngediriin suatu podcast, ya tentu saja kalian nggak
nggak perginya ya nggak ke Instagram kan, kalian pasti more ke Spotify dan sebagainya. Jadi memang yang lebih ke audiensnya tuh yang mendengarkan gitu. Nah, kalian bisa sesuaikan platform itu. Dan pemilihan platform ini teman-teman itu juga harus sangat detail ya. Yang pertama, platform ini mengarah ke audiens yang kalian, kayak yang aku udah sebutin tadi. Yang kedua, platform ini juga adalah platform yang kalian sukai dan kalian mostly enjoy gitu. Jadi memang kalian paling enjoy nge-produce di situ, either itu suara ataupun itu video. Jadi memang kalian bisa menyesuaikan diri gitu di situ. Nah, selain itu teman-teman, kita ke tips yang terakhir. Nah, tips terakhir ini agak merupakan salah satu tips yang harus kalian jaga, yaitu tentang konsistensi. Jadi memang dalam membangun personal branding itu nggak cuman kita menciptakan suatu nama, nggak cuman kita menciptakan suatu konten, tapi juga kita menciptakan cara pola kita sendiri. Nah, itu ditentukan dengan konsistensi ini sendiri. Jadi semakin sering kalian upload dan juga semakin konsisten kalian dalam mengupload video atau karya kalian, maka orang itu akan bisa semakin banyak terjangkau. Karena memang kan setiap hari itu kita tetap up terus kan. Jadinya kita tetap update dan orang lain juga akan semakin banyak yang terjangkau video maupun karya kita. Jadi personal branding kalian akan semakin menjangkau banyak orang dan personal branding kalian akan semakin kuat. Nah, jadi itu dia tadi teman-teman edukasi. Menurut kalian gimana nih tentang tips yang udah kita berikan? Sebenarnya banyak banget ya cara-cara atau hack-hack tentang bagaimana caranya membangun personal branding, terutama melalui teknologi atau media online. Untuk kalian yang tertarik, kalian stay tune terus di Edukasi Borneo, karena mungkin nanti kita akan ada kelas yang akan membahas khusus tentang ini, dan juga kelas tersebut terbatas untuk orang-orang yang juga komitmen untuk bergabung bersama salah satu cara belajarnya Edukasi Borneo. Jadi untuk kalian tetap stay tune karena akan ada satu surprise yang nantinya akan ada untuk platform di Edukasi Borneo. Jadi sekian dulu video hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kira-kira kita akan bahas tentang apa lagi ya di bawah. Aku Maria Prilin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye!